Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang seluk-beluk perdagangan luar negeri. Adapun kami yang beranggotakan saya sendiri Ambia Oktavia Rahayu dengan NPM 202014500776. Saya Kizzy Pimpinan Jami, NPM 202014500798. Saya Khairunisa Wijaya, NPM 2020 Dan ada ruang lingkup yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi perdagangan luar negeri. Ruang lingkup perdagangan luar negeri adalah latar belakang terjadinya perdagangan luar negeri dan juga teori-teori perdagangan luar negeri. Pada era globalisasi perdagangan saat ini, kemajuan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan negara tersebut untuk melakukan ekspor barang dan jasa yang dihasilkannya. Melalui kegiatan ekspor itulah suatu negara dapat meningkatkan cadangan devisa atau tabungan dalam bentuk mata uang asing yang dimilikinya. Cadangan devisa yang besar memungkinkan negara tersebut untuk membeli atau mengimpor barang atau jasa yang dibutuhkannya. Di sini ada definisi perdagangan luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan luar negeri dapat dianalogikan dengan perdagangan jual beli biasa, yaitu ada pihak penjual eksportir yang memiliki produk serta ingin menjual produk dan pihak pembeli atau importir yang ingin membeli produk tersebut. Jadi dalam perdagangan luar negeri ini, apabila kedua belah pihak telah sepakat dengan harga dan barang, maka terjadilah transaksi dagang, di mana pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli menyerahkan uang untuk pembayaran. Dalam perdagangan luar negeri, transaksi perdagangan tidaklah sederhana, karena adanya faktor jarak dan batas negara. Baik pihak eksportir maupun pihak importir biasanya berada di domisili yang berjauhan, bahkan bisa di dua negara yang berlainan. Sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk menjamin transaksi perdagangan luar negeri tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kerumitan dan melakukan perdagangan luar negeri antara lain, yang pertama, pembeli dan penjual terpisah atas batas-batas kenegaraan atau geopolitik. Yang kedua, barang harus dikirim atau diangkut dari satu negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan seperti peraturan pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Yang ketiga, antara satu negara dan negara lainnya terdapat perbedaan bahasa, mata uang, timbangan dan takaran, serta hukum dalam perdagangan. Di sini ada salah satu faktor yang menyebabkan kerumitan dalam melakukan perdagangan luar negeri. Contohnya, pembatasan. Di sini ada pembatasan ekspor beras yang dilakukan oleh India kepada Filipina. Pembatasan ini dilakukan dan membuat biaya pembelian Filipina importir melonjak tinggi. ruang lingkup perdagangan luar negeri. Yang pertama, transfer of goods and service, yaitu perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Dengan adanya perdagangan luar negeri, maka dengan sendirinya akan ada perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Di sini ada contohnya Indonesia mengimpor sapi dari Australia dan Selandia Baru, serta Indonesia mengekspor ikan tuna dari Sumatera Barat ke Amerika Serikat. Yang kedua ada transfer of capital, yaitu pemindahan modal dari investasi asing dari luar ke dalam negeri. Dengan adanya perdagangan luar negeri, muncullah perusahaan multinasional, yang mana perusahaan multinasional ini menanamkan modal dan berdirinya pabrik di negara lain dengan tujuan untuk mengekspansi dan memperluas jaringan distribusi. Contohnya ada perusahaan Astra Honda Motor yang mendapatkan lisensi dari Jepang. Yang kedua ada perusahaan Vision Park yang mendapatkan lisensi dari Netherlands. Yang ketiga, transfer of labor, ialah perpindahan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan devisa. Dengan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Di sini ada contohnya, Indonesia mengirimkan tenaga kerjanya ke Arab Saudi. Dan contoh lainnya itu, Indonesia mengimpor tenaga kerja ahli asing yang akan dipekerjakan di perusahaan asing yang ada di Indonesia. Yang keempat, transfer of technology, yaitu perpindahan
teknologi melalui cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Transfer of technology yaitu perpindahan teknologi melalui cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Contohnya yaitu mendirikan perusahaan multinasional. Hal ini ada kaitannya dengan poin nomor 2. Dengan berdirinya pabrik-pabrik, maka akan banyak membutuhkan peralatan dan mesin-mesin untuk mendukung proses produksi, di mana peralatan tradisional ini akan digantikan dengan peralatan yang lebih modern. Yang kelima, transfer of data yaitu perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pasang pasar. Transfer of data yaitu perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasarnya. Latar belakang terjadinya perdagangan luar negeri. Yang pertama, ada revolusi informasi dan teknologi. Ditandai dengan adanya perbedaan, yaitu yang dulunya menggunakan orang sebagai tenaga kerja digantikan oleh mesin sebagai pelaksana pekerjaan. Berikut contoh dari pabrik-pabrik zaman dahulu yang memakai tenaga manusia dalam suatu industri. Namun, pada saat ini sudah banyak sekali pabrik yang memakai bermacam teknologi untuk kebutuhan pabriknya. Interdependensi kebutuhan suatu negara terhadap barang konsumsi atau barang bahan baku untuk industri yang secara absolut tidak tersedia atau secara relatif tidak ekonomis jika diproduksi sendiri, maka harus diimpor dari negara lain. Maksud dari interdependensi kebutuhan ini adanya kenyataan yang menunjukkan bahwa negara-negara besar yang sudah sangat maju seperti Amerika Serikat masih saja membutuhkan karet alam dan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Begitu pula negara kita Indonesia. Kita sebagai salah satu negara yang sedang berkembang masih memerlukan barang kebutuhan dari negara lain. Contohnya, pemerintah kita mengimpor 5.000 ton beras dari Vietnam. 3. Liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi yaitu kebebasan setiap negara dalam memerlukan hubungan transaksi dengan negara manapun, baik dalam bentuk kerjasama atau perdagangan. Dalam liberalisasi ekonomi ini, berarti Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sejak awal sudah terlibat dan mendukung liberalisasi ekonomi dalam bidang perdagangan. Bahkan sejak awal Orde Baru, Indonesia pun sudah berorientasi kebijakan ekonomi yang bersifat liberal dan pro-pasar. Agenda utama liberalisasi perdagangan adalah mereduksi hambatan perdagangan baik untuk barang, jasa, hak milik intelektual, maupun investasi. 4. Kebutuhan devisa. Kebutuhan devisa adalah salah satu faktor penting dalam sistem moneter setiap negara karena akan menentukan ketahanan finansial suatu negara. Berikut ada contoh dari sumber-sumber devisa. Antara lain, kita mendapat ekspor April yang mencapai 27,32 miliar, tertinggi sejak Indonesia merdeka. Lalu ada juga sumber-sumber devisa antara lain dari penjuaraan kompetisi video pariwisata dunia, dan ada juga hadiah atau grant dari negara asing, salah satunya dari Palestina untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Selanjutnya ada teori perdagangan luar negeri. Banyak teori yang membahas tentang perdagangan. Teori ekonomi klasik yang menyangkut perdagangan ada beberapa dan yang dipilih sebagai pengetahuan dasar mempelajari perdagangan luar negeri. Antara lain yaitu, yang pertama ada teori praklasik merkantilisme. Merkantilisme sendiri merupakan suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyak aset atau kapital yang dimiliki. Aset suatu negara ketika itu digambarkan dengan sejumlah kapital yang berbentuk logam mulia.
Semakin banyak logam mulia yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin kaya dan kuat negara itu. Jadi, teori praklasik merkantilisme ini dipopulerkan oleh David Hume dan berkembang pesat pada abad ke-16 di Eropa Barat. Ide pokok dalam teori merkantilisme ini yaitu mendorong ekspor sebesar-besarnya dan membatasi impor dengan ketat dan logam mulia sebagai alat pembayaran. Lalu yang kedua ada teori klasik keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage ini dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak. Jadi, asumsi pokok dalam teori klasik keunggulan mutlak yaitu yang pertama, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Lalu yang kedua, kualitas barang yang diproduksi antar negara sama dan pertukarannya secara barter. Kelemahan dalam teori ini yaitu hanya menguntungkan jika kedua negara memiliki keunggulan mutlak. Lalu yang ketiga ada teori klasik keunggulan komparatif. Teori David Ricardo didasarkan pada nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Berikut kelemahan dari teori klasik keunggulan komparatif. Yang pertama, akibat perbedaan fungsi produksi atau tenaga kerja menimbulkan perbedaan produktivitas ataupun perbedaan efisiensi di antara negara-negara, sehingga terjadilah perbedaan harga. Lalu yang kedua, perdagangan internasional tidak akan terjadi jika faktor produksi atau efisiensi di kedua negara sama, karena harga barang yang sejenis akan menjadi sama pula di kedua negara. Teori klasik komparatif ini dipopulerkan oleh David Ricardo dan juga asumsi pokok dari teori ini yaitu bila satu negara unggul terhadap dua macam produk dengan biaya tenaga yang lebih murah. Lalu yang terakhir ada teori permintaan timbal balik. Teori permintaan timbal balik ini melanjutkan teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Maksud dari teori ini adalah menyeimbangkan antara permintaan dengan penawaran. Jika suatu negara memperoleh manfaat apabila jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat seluruh barang-barang ekspor lebih kecil daripada jumlah jam kerja yang dibutuhkan, seandainya seluruh barang impor diproduksi sendiri. Lalu yang terakhir ada teori timbal balik. Teori timbal balik ini dipopulerkan oleh J.S. Mill. Teorinya yaitu dengan menyeimbangkan permintaan dan penawaran karena menentukan besarnya barang yang diekspor dan diimpor. Berikut manfaat dari perdagangan luar negeri yaitu yang pertama, dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Melalui kegiatan impor barang, masyarakat dari suatu negara bisa mendapatkan suatu produk tertentu yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri, karena banyak faktor yang menyebabkan negara tersebut tidak dapat memproduksi produk tertentu. Kedua adalah memperluas keuntungan dari spesialisasi. Maksudnya adalah meskipun suatu negara sudah dapat atau mampu memproduksi suatu barang yang jenisnya sama dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi ada kalanya juga produk yang diproduksi oleh negara lain justru lebih baik kualitasnya, sehingga negara tersebut akan mengimpor produk yang sama. Selanjutnya yang ketiga, dapat memperluas pasar dan juga menambah keuntungan. Manfaat selanjutnya yaitu dapat mentransfer teknologi modern.